kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nama gue Vio, gue akan membawakan info-info penting. Yang pertama, ada satu ayat nih guys yang akan sangat memberkati kalian. Di Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Katakan amin. Amin. Well, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami akan ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja. Dan biarlah firman-Mu hari ini Tuhan jatuh ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Well, ada info penting nih guys. Hari ini kita bakal dilayani oleh CFI. Yeay, tepuk tangan. Dan yang paling penting guys adalah 3B. Apa tuh? Yang pertama adalah bawa Alkitab, bawa catatan. Yang terakhir adalah be excited. Yeay! Sama-sama katakan yeay! Belum semua nih. Sekali lagi ya. Tuaga. Yeay! Oke, segitu aja. Yuk, song aja. Let's go. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau kasih terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Sambil tepuk tangan yuk. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ingin ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik bagimu, hanya untukmu yang
Shalom teman-teman. Kita kembali lagi di minggu yang baru dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat minggu ini Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan Engkau sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan kepada hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sangat mengucap syukur. Kami punya Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Di dalam masa apapun Engkau selalu setia Tuhan. Di musim apapun Engkau selalu setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami selalu mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena
kedua tangan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, Shalom Sobat Muda yang ada di God's DNA, apa kabar? Sudah lama kita tidak pernah bertemu dan kita ngobrol-ngobrol, tapi puji Tuhan dengan adanya teknologi kita tetap bisa berkomunikasi. Bahkan hari ini ketika saya akan sharingkan tentang firman Tuhan, kita tidak di dalam lokasi yang sama, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan senantiasa akan memberikan kepada setiap kita kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera buat hidup kami. Karena itu kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan terus memberikan kekuatan kepada kami di dalam segala sesuatu yang harus kami hadapi. Karena kami percaya Engkau punya kuasa yang luar biasa. Bahkan firman-Mu berkata bahwa kuasa-Mu itu Tuhan sanggup Tuhan untuk membebaskan setiap kami. Bahkan ketika kami sedang merasakan letih, lesu dan beban berat, biar kami mau datang kepada Engkau ya Bapa, dan Engkau akan memberikan kelegaan kepada setiap kami. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, biar itu menjadi satu bukti bahwa kami mencari Tuhan untuk segala permasalahan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menghampiri Engkau Tuhan, kami percaya akan ada kelegaan, akan ada kelepasan yang akan kami alami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema bersyukur tanda percaya. Ya, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apakah tandanya kita percaya kepada Kristus? Tandanya adalah kalau kita mau bersyukur. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ini satu firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita lihat di firman Tuhan ini bahwa Allah menghendaki supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan itu mengucap syukur, ya. Mengucap syukur bukan hanya pada saat kita menikmati berkat-Nya, tapi firman Tuhan ini mengatakan kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi artinya kita tidak mengucap syukur hanya pada saat kita diberkati Tuhan, tapi kita juga mengucap syukur di saat kondisi tidak memungkinkan untuk kita mengucap syukur. Justru ketika keadaan tidak memungkinkan untuk kita mengucap syukur, di situ ada kekuatan yang bisa kita terima dari Tuhan. Nah, firman Tuhan ini menghendaki kita untuk mengucap syukur. Kalau hari-hari ini sudah lebih dari 6 bulan ya, kita memasuki kondisi pandemi COVID-19 ini, ya kita tahu bagaimana dampaknya di dalam kehidupan masyarakat dan juga di dalam kehidupan kita pribadi, orang tua kita, ya lingkungan kita, bahkan gereja kita. Semua kita mengalami dampak dari pandemi ini. Tapi biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, tapi biarlah kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan.
Karena kekuatan kita ada ketika kita mengucap syukur. Dan mengucap syukur adalah tanda bahwa kita percaya kepada otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi buat kita semua, bahwa mengucap syukur itu adalah tanda bahwa kita mengakui otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Allah. Dengan demikian kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Itulah kenapa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Karena dengan demikian kita mengakui bahwa Allah berotoritas di dalam kehidupan kita. Termasuk Dia berotoritas memberikan apapun yang dianggap perlu untuk mendidik kita. Membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, salah satunya lewat pandemi ini. Dan kita terus mengucap syukur dengan adanya pandemi ini, semakin banyak orang yang dimenangkan di hadapan Tuhan. Dan semakin banyak juga firman Tuhan diberitakan lewat media-media sosial, lewat streaming dan sebagainya. Itu menjadi satu kekuatan baru buat setiap kita orang-orang yang percaya bahwa Allah mengerjakan sesuatu di luar dari akal pikiran kita, dari pola pikir kita. Tuhan bisa pakai apapun ya untuk memberkati umatnya. Dan saya percaya kita semua diberkati lewat pandemi ini. Kalau firman Tuhan di dalam Roma 8:28 katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya berharap kita semua yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini sudah mendapatkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Karena dengan demikian kita mengerti bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Kalau teman-teman, sobat muda belum merasakan kebaikan Tuhan, mari cari terus kebaikan Tuhan di dalam kondisi seperti ini. Karena firman Tuhan ini mutlak, iya dan amin buat kita semua. Kalau firman Tuhan katakan ada kebaikan di dalam segala sesuatu, pasti sobat muda semua juga akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Kita hanya cukup mengucap syukur dan mengizinkan Tuhan bekerja secara maksimal di dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengucap syukur, karena mengucap syukur sebagai tanda kita percaya kepada otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian kita buka juga firman Tuhan ya dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-11 ya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Ini adalah satu ayat di dalam perikop di mana Tuhan memberikan berkat makanan kepada 5.000 orang hanya dengan menggunakan makanan yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dan kita mengerti ceritanya bahwa di situ Tuhan mengucap syukur ya, Tuhan mengucap syukur atas apa yang dimiliki pada saat itu. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan sebagaimana kita tahu ceritanya, akhirnya 5 roti 2 ikan ini dibagikan kepada 5.000 orang. Ya, dan ajaibnya 5.000 orang itu dikatakan makan sampai kenyang. Ya, saya ulangi sekali lagi, dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, di situ dikatakan bahwa 5.000 orang ini makan dengan kenyang. Ya, jadi artinya ketika kita mengucap syukur ada pelipat gandaan berkat di dalam kehidupan kita. Ya, kita mengucap syukur tanda kita percaya bahwa ada otoritas Allah di dalam kehidupan kita, termasuk otoritas Allah untuk terus memberkati kita. Nah, namun di dalam perikop ini ada satu ayat yang saya mau angkat yang menjadi menarik buat kita semua. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang 11 firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukurnya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Itu adalah Yohanes 6 ayatnya yang ke-11 ya. Bagaimana Yesus mengucap syukur ya. Karena dengan mengucap syukur itu kita lihat bagaimana akhirnya 5 roti dan 2 ikan ini mampu untuk memberi makan 5.000 orang ya. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya di sini di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-12 ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya,
kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ya, jadi ketika mereka sudah selesai makan dan dikatakan sudah kenyang, kemudian Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-muridnya dan berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ya. Dan satu kalimat perintah Tuhan ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu mukjizat itu sudah terjadi, ya, bahwa 5.000 orang ini sudah makan dan dikatakan sudah kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat sudah terjadi karena Yesus mengucap syukur. Tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah ketika Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih itu, ya. Artinya apa? Di balik setiap berkat Tuhan ada kelebihan-kelebihan yang harus kita kumpulkan, yang mungkin tidak pernah kita perhatikan selama ini. Tapi kita lihat di dalam perikop ini, ketika potongan-potongan itu dikumpulkan, didapati ada 12 bakul penuh potongan-potongan dari kelima roti jelai itu. Artinya apa, sobat muda? Mari kita kumpulkan berkat-berkat Tuhan yang selama ini tidak kita perhatikan di dalam kondisi saat ini. Contohnya apa? Kita mungkin melihat bagaimana dampaknya pandemi ini buat kehidupan kita, buat gereja kita, buat bangsa kita. Tapi saya percaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Bukankah sobat muda saat ini masih bernafas? Nafas yang masih kita miliki hari ini itu adalah potongan-potongan yang harus kita kumpulkan. Bukankah sobat muda masih bisa menjalani kehidupan setiap hari, masih bisa tidur dengan nyenyak, masih bisa bangun pagi hari, menikmati udara segar? Itu semua adalah potongan-potongan yang harus kita kumpulkan di dalam hidup kita. Ketika kita kumpulkan itu semua, kita akan takjub. Karena ternyata berkat Tuhan tak terhitung di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dikumpulkan seluruh karya Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mendapati lebih dari 12 bakul. Lebih untuk memberkati kehidupan kita di dalam kondisi pandemi ini. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya, karena dengan kita mengucap syukur, itu tanda bahwa kita menerima otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengucap syukur, ada pelipat gandaan berkat di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengucap syukur, kita kumpulkan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan yang mungkin kita tidak anggap itu sebagai berkat. Kita anggap itu sebagai rutinitas saja. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita semua, ada berkat Tuhan setiap hari. Ada kasih-Nya yang diberikan setiap hari baru buat kehidupan kita. Itu adalah berkat yang harus kita kumpulkan setiap hari. Dan itu akan terkumpul 12 bakul lebih. Akan berlimpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan, sobat muda, bahwa mengucap syukur itu juga penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mengucap syukur itu juga sebagai tanda bahwa kita menerima apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan kita menerima apa yang Tuhan kerjakan, kita akan bisa semakin intim dengan Tuhan. Kita akan bisa semakin erat dengan Tuhan karena kita menerima keberadaan Tuhan. Kalau sobat muda bisa ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus buat setiap kita, orang-orang berdosa. Bahkan firman Tuhan katakan, Dia menunjukkan kasih-Nya bahkan ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa, Dia tunjukkan kasih-Nya. Untuk apa Tuhan mau lakukan itu? Dia mau menerima kita apa adanya, bahkan sekalipun kita masih berdosa. Nah, ketika Tuhan sudah menerima kita apa adanya, firman Tuhan katakan sekalipun kita masih berdosa, Dia sudah tunjukkan kasih-Nya. Mengucap syukur adalah tanda kita menerima Tuhan apa adanya. Dengan segala apapun rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dengan segala otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Sobat muda bisa bayangkan, Tuhan menerima kita menerima Tuhan. Akan terjalin satu hubungan yang luar biasa. Akan semakin ada keintiman di antara kita dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sulit untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan, mari sekali lagi
paksakan diri kita untuk tunduk kepada otoritas Allah lewat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dengan kita mengucap syukur di hadapannya sebagai tanda bahwa kita menerima apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya selalu ada kebaikan Allah di dalam segala sesuatu yang terjadi. Hanya pastikan bahwa engkau mengasihi Dia. Selama engkau mengasihi Dia, kebaikannya tidak pernah habis buat hidupmu. Perhatikan baik-baik bagaimana engkau menyingkapi, merespon keadaan yang ada. Jangan dengan keluh kesah, jangan dengan rasa takut, kebimbangan, kecemasan, tapi biarlah ganti semua itu dengan ucapan syukur. Dengan kita mengucap syukur, maka kita akan mendapatkan kembali sukacita surgawi. Dengan mengucap syukur, maka kita akan kembali merasakan damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Dengan mengucap syukur, kita mengerti bahwa kehendak Allah lebih tinggi dibandingkan kehendak kita. Kita mau tunduk kepada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan dengan mengucap syukur, kita akan semakin intim dengan Tuhan. Karena kita menerima Tuhan apa adanya dengan segala apapun yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Kita tunduk kepada otoritas Allah di dalam hidup kita. Mazmur 100 ayatnya yang keempat berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, kita tahu bagaimana Musa membangun kemah bait suci itu ada 3 ruangan, ya. Ada ruangan pelataran, ya. Pertama ada pelataran, kedua ada ruang kudus, dan yang ketiga ada ruang maha kudus. Engkau tidak mungkin bisa intim dengan Allah masuk sampai ke ruang maha kudus kalau engkau tidak lewati pelatarannya. Dan ketika engkau masuk ke dalam pelatarannya, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 100 ayat yang 4, masukilah pelatarannya dengan ucapan syukur. Di sini kita lihat betapa pentingnya ucapan syukur, karena ucapan syukur sebagai pintu masuk untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita tidak mengucap syukur, banyak keluh kesah di dalam hidup kita, banyak sungut-sungut di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita mau intim dengan Tuhan? Kita seakan-akan tidak menerima otoritas Allah di dalam hidup kita. Karena itu mari mengucap syukur. Kalau hari-hari ini dengan segala keadaan yang ada, dengan keadaan yang begitu mencekam, yang menakutkan, banyak rasa takut yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, yang membuat kita kehilangan sukacita, yang membuat kita juga panik, yang membuat kita juga cemas. Sulit untuk kita masuk ke dalam ruang maha kudus untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kuncinya satu, sobat muda, bersyukur di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, ucapan syukur itu sebagai langkah kita masuk ke pelatarannya Tuhan. Setelah itu kita akan masuk ke ruang kudus dan kita akan masuk ke ruang maha kudus. Kita akan semakin intim dengan Tuhan. Ya, hanya ketika kita mengucap syukur itu dengan tulus kita katakan di hadapan Tuhan, supaya tidak ada kecurangan yang keluar dari mulut kita. Semua kita ucapkan dengan rasa tulus sebagai bukti bahwa kita tunduk kepada otoritas Allah. Mungkin sobat muda masih ingat bagaimana bangsa Israel, ya, ketika mau menaklukkan Yeriko, ya, mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 6 kali dalam 6 hari. Ya, di hari yang ketujuh mereka harus mengelilingi selama 7 kali, ya. Jadi total 13 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Ya. Tembok Yeriko itu melambangkan segala apapun yang menghalangi kehidupan kita. Ya, kita tidak akan bisa mengalahkan itu dengan kekuatan kita, tapi kita belajar bagaimana 13 kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, dan satu pesan Tuhan buat mereka, jangan berkata apapun, jangan mengeluarkan kata-kata apapun. Ya, ketika yang ketujuh kalinya mereka mengelilingi di hari yang ketujuh, mereka bersorak-sorai, maka robohlah tembok Yeriko itu. Jangan banyak keluar apa-apa perkataan yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Biarlah hanya kata-kata yang mengucap syukur, ya, kata-kata ucapan syukur yang keluar dari hidup kita.
Supaya kenapa? Supaya kita tidak menyangkali kekuatan Allah di dalam hidup kita. Daripada kita banyak ngomong, tapi yang keluar dari perkataan hidup kita adalah sungut-sungut, rasa kecewa, kepahitan, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam, kita merenungkan segala apapun yang terjadi dan belajar untuk mengucap syukur. Jangan terlalu cepat berkata-kata, tapi biarlah sekali kita berkata-kata, yang keluar dari ucapan kita adalah ucapan syukur. Ya, kemudian firman Tuhan ya di dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, ya. Hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekali dia berencana atas hidup kita, dia akan menyelesaikannya pada kesudahannya. Apapun yang kita alami hari-hari ini merupakan bagian dari proses pembentukan Tuhan untuk hidup kita. Jangan pernah berontak, ya, jangan pernah berontak. Tunduk dan taat kepada pembentukan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana hari-hari kita terus dipulihkan dengan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menerima apapun rencana Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan berkenan kepada Dia. Kita berkenan karena kita mau dan tunduk dan taat akan otoritas Allah di dalam hidup kita. Mari sekali lagi saya ajak kita semua sobat muda mengucap syukur di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagi hidupmu. Karena ketika engkau tidak mengucap syukur, sebaliknya yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita, dari perkataan kita hanya sungut-sungut, kecewaan, kepahitan dan seterusnya. Tapi ketika kita mengucap syukur, maka akan ada satu kuasa mengalir dalam hidup kita. Roh Kudus punya otoritas penuh mengambil alih hidup kita, dan buah roh akan terus mengalir hidup di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Biar ini menjadi kekuatan buat kita semua, buat saudara sekalian, sobat muda, termasuk buat saya. Ini mengingatkan terus kepada saya untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun hari-hari ini yang saya harus hadapi, saya mau terus mengucap syukur. Dan itu juga harus terjadi di dalam kehidupan sobat muda. Jangan pernah kecewa, tapi mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan, untuk berkat firman Tuhan yang boleh disampaikan, yang boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami, yang mengajar kepada setiap kami untuk kami mengucap syukur. Karena dengan kami mengucap syukur Tuhan, itu menjadi tanda bahwa kami percaya kepada Tuhan. Itu menjadi tanda bahwa kami tunduk dan taat kepada otoritas Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang harus kami alami Tuhan, apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami mau terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan, kami akan semakin intim dengan Tuhan. Karena dengan kami mengucap syukur, kami menerima Tuhan dengan segala pekerjaan tangan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan kekuatan Allah nyata dalam hidup kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami menjalani hidup kami dengan tidak takut, tidak gentar, dan dengan sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera ilahi yang memenuhi kehidupan kami. Tanpa kami ragu, kami akan terus berpegang kepada kebenaran-Mu, dan iman kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan, ajar kepada setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Biar Engkau ajar kepada setiap kami untuk terus mengucap syukur. Jauhkan daripada mulut kami Tuhan kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak berkenan, yang penuh dengan
sakit hati, kekecewaan, kepahitan, tapi kami mau ganti itu semua Tuhan dengan ucapan syukur kepadamu. Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami ini Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati terus Tuhan firman yang sudah disampaikan ini, terus berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa yang di dalamnya kami beroleh keselamatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
Halo Mal, Halo, gimana kabarnya hari ini? baik-baik aja dong. Gimana ibadahnya Mal? Luar biasa banget kan? Oh iya, luar biasa banget. Pelayanannya juga pada keren-keren banget hari ini. Ya, BTW lu udah ikut grow belum sih? Bro itu apaan? Iya, menara doanya anak muda. Lu harusnya ikut sih, setiap hari Jumat jam 7 malam. Oh, oke deh. Oh iya, gue juga denger-dengar nih, gereja kita punya yang namanya cell group. Kalau cell group itu apaan? Oh, kalau itu wadah buat kita bersetubuh bareng-bareng selain dari ibadah online. Kalau lu belum join, lu bisa banget kontak Instagram kita di @gasdenagw. Oke deh. Oh ya, kalau kita mau kirim persembahan atau perpuluhan, kita bisa kirim kemana nih? Oh, itu gampang, lu tinggal kirim aja ke rekening di bawah ini nih. Oke deh. Oh ya, gue juga mau ingetin buat teman-teman semua kalau di akhir bulan Oktober ini kita ada cell group gathering. So, pastiin kalian ikut acara ini karena banyak game dan hadiah yang menunggu. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram kita ya di @gasdenagw. Oke deh. Oh ya, gue juga mau sambut teman-teman yang baru join ibadah hari ini. Welcome to God's DNA, welcome home. Kalian bukan orang asing, kalian keluarga di sini. God bless you. Bless semua.